Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari kedua di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga tentu ibadah-ibadah yang lainnya. Salam dan salawat tercurahkan senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga tentu kepada seluruh umat dan pengikut beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk mengambil pelajaran hikmah, faidah dari kisah Nabi Zakaria yang secara sangat begitu panjang kisahnya, ceritanya dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, tepatnya pada juz yang ke-16. Nah, kita akan mencoba mudah-mudahan dengan mengambil pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah dari kisah kehidupan Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria, menjadi teladan bagi kita, menjadi arah bagi kita untuk mengarungi kehidupan kita dalam dunia ini. Nah, kita tentu ketika membaca kisah Nabi Zakaria alaihissalam, maka tentu kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya Al-Quran. Dan Al-Quran tentu ketika kita membacanya, maka salah satu niat yang kita perlu hadirkan dalam hati kita ketika kita membaca Al-Quran adalah untuk menjadi petunjuk bagi kita, untuk menjadi hidayah bagi kita. Karena memang Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang bulan puasa Ramadan. Ya, Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya itu Al-Qur'an, dan ternyata itu Al-Qur'an adalah merupakan hudan linnas. Dia adalah merupakan petunjuk. Dia merupakan jalan penuntun bagi kehidupan manusia. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak mengandung keraguan, yang tidak mengandung kedustaan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Nah, itulah niat yang perlu kita hadirkan dalam hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Juga niat yang perlu untuk kita hadirkan ketika kita membaca Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu merupakan syifa'un. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Qul
huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang beriman tentang Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk dan dia juga adalah merupakan syifa. Dia juga merupakan obat penawar bagi penyakit-penyakit, baik itu penyakit yang berkaitan dengan hati manusia, ataukah dia penyakit yang berkaitan dengan fisik, dengan badan, dengan jasad manusia. Maka dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang Allah ceritakan, itu mudah-mudahan bisa menjadi hudan, bisa menjadi petunjuk bagi kita, bisa menjadi pedoman bagi kita dalam meniti kehidupan kita. Demikian pula dia bisa menjadi obat, dia bisa menjadi penawar dari berbagai kegundahan, dari berbagai kegelisahan, kecemasan hidup kita. Karena sesungguhnya dalam kehidupan para nabi, dalam kehidupan para rasul, bagaimana mereka mampu keluar dari berbagai kecemasan, kegelisahan kehidupan. Nah, surah Maryam ini pada awal sampai pada ayat yang ke-11, ya, di situ diceritakan tentang bagaimana kisah daripada seorang Zakaria. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan firman-Nya, Kaf ha ya ain shad. Nah, inilah awal permulaan daripada surah Maryam yang di dalamnya mengisahkan tentang kisah Zakaria. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan potongan-potongan huruf ini disebutkan adalah merupakan salah satu bentuk i'jazul Quran. Salah satu bentuk kemukjizatan daripada Al-Quran itu sendiri. Yang dimana Al-Quran ini diturunkan kepada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan bangsa Arab yang memiliki kecerdasan, yang memiliki kemampuan berbahasa yang luar biasa. Namun kemudian kemampuan yang dimiliki oleh bangsa Arab dalam berbahasa tentu bisa menjadi pintu, bisa menjadi ruang untuk kemudian ada sifat kesombongan, untuk kemudian ada sifat takabur atas ilmu yang mereka miliki. Maka Allah menurunkan ayatnya dalam bentuk potongan-potongan huruf seperti ini. Itu untuk menjadi suatu pelajaran bagi bangsa Arab. Bahwa kemampuan kalian dalam berbahasa itu tentu adalah merupakan salah satu kemampuan yang kalian tidak bisa berbangga-bangga dengannya. Tentu di mana ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami, tidak bisa diterjemahkan. Nah, salah satunya ini. Ya, salah satu apa yang manusia lemah untuk bisa memahaminya. Ini seperti potongan-potongan huruf seperti yang Allah awali dalam surah Maryam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang seorang hamba yang sangat soleh, yang sangat taat kepada Allah, yaitu Zakaria. Allah memberikan suatu gelar kepada Zakaria dengan abdahu, hambanya. Sebagaimana gelar ini juga Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Zakaria berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketundukan, dengan penuh khusyuk, khafiyah, dengan penuh kerendahan. Nah, ini
di antara adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan khafiyan, artinya dengan penuh ketundukan, dengan penuh kerendahan sebagai suatu tanda akan kebutuhan kita kepada istijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau adukan kepada Allah pada ayat selanjutnya? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiban walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Nabi Zakaria berkata, sesungguhnya tulang belulang saya sudah rapuh. Washta'ala ra'su syaiban, dan rambut saya semuanya sudah memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Tetapi walaupun dalam kondisi yang sudah seperti ini yang saya alami, saya tidak pernah akan berputus asa untuk meminta kepadamu doa. Apa doa yang diminta oleh Zakaria kepada Allah? Zakaria meminta kepada Allah keturunan. Zakaria meminta kepada Allah anak. Karena sampai pada usia yang sepuh, sampai pada usia yang lanjut, Zakaria belum juga mendapatkan anak. Zakaria belum juga mendapatkan keturunan. Ini adalah pelajaran bahwa kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian, diperlambatnya keturunan, maka ingatlah Zakaria. Bukan cuma usia pernikahan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, beliau belum mendapatkan keturunan. Disebutkan sampai usia beliau yang sudah sepuh, yang sudah lanjut. Dalam gambaran pada ayat ini dikatakan, inni wahanal azmu, tulang saya itu sudah rapuh. Kalau mungkin sekarang ini orang yang sudah pada usia 80-90 tahun. Kalau usia untuk umat Rasulullah mungkin usia seperti itu. Yang sudah tidak kuat tulang belulang mereka. Yang sudah tidak kuat tulang mereka untuk menopang tubuh mereka. Menandakan akan usia mereka yang sudah lanjut. Washta'ala ra'su syaiban. Itu juga tanda orang sudah sepuh. Tanda orang sudah sangat usia lanjut. Ketika rambutnya itu sudah putih semuanya. Tetapi Zakaria tidak pernah berputus asa. Walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Nah, Zakaria, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan. Anak yang merupakan pelanjut atau pewaris dari keberadaan beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mengistijabah doa dari seorang hambanya, Zakaria. Maka di sini ada pelajaran penting yang harus tertanam dalam diri kita, dalam jiwa kita. Di antaranya adalah rasa optimisme, keyakinan akan keberadaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin meninggalkan seorang hamba. Tidak akan mungkin
membiarkan hambanya yang soleh, pasti Allah akan menjadi penolong baginya. Nah, disitulah kekuatan iman yang harus kita tanamkan pada diri kita. Sehingga rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa kecemasan tentang masa depan kita, itu hati kita bisa tenang. Hati kita bisa bahagia. Makanya ada satu ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu akan turun kepada mereka malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kemudian para malaikat itu berkata kepada orang-orang beriman tersebut, Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak takut. Ya, takut tentang apa? Takut tentang masa depan mereka. Takut tentang kehidupan mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Para malaikat itu mengatakan kepada orang-orang beriman, jangan kalian takut, alla takhafu. Al-khauf di sini maksudnya adalah al-khauf tentang kehidupan yang akan datang. Ya, tentang rezeki yang akan datang. Anak itu adalah merupakan rezeki yang sangat agung. Maka jangan pernah takut. Allah takhafu. Jangan kalian takut dengan rezeki yang akan datang. Kalau kalian yakin, kalau kalian iman kepada Allah, maka Allah akan datangkan itu. Allah takhafu. Ya, dan itu banyak kisahnya. Atau banyak contohnya. Bagaimana kekuatan iman yang ada pada seorang Zakaria itu menjadi solusi, menjadi jawaban dari kegelisahan beliau. Ya, sama halnya dengan Nabi Yunus. Ketika Yunus ditelan seekor ikan, apakah beliau berputus asa? Tidak. Iman kepada Allah. Al-imanu billah. Keimanan kepada Allah inilah yang kemudian menjadi obat. Sehingga dia terus berdoa. Wa nada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minaz zalimin. Dia terus berdoa. Dia terus meminta kepada Allah dengan satu keyakinan. Al-imanu billah. Keyakinan bahwa Allah itu ada. Allah itu akan menolongnya. Allah itu akan membantunya. Ya. Makanya disebutkan jikalau Nabi Yunus berputus asa, tidak berdoa, berhenti berdoa kepada Allah, maka dia akan berada dalam perut ikan sampai datangnya hari kiamat. Tapi al-imanu billah, keimanan kepada Allah, yang menjadi jawaban dari kegelisahan tentang masa depan seseorang. Dari kegelisahan tentang karunia, keturunan. Ya. Sama halnya dengan para nabi-nabi yang lain. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim. Ketika beliau diperintah untuk menyembah berhala oleh orang tuanya sendiri. Tapi dia pun menolak. Sehingga orang tuanya memboikot. Tidak memberikan santunan kepada Ibrahim. Tapi ada jawaban iman kepada Allah di situ. Dia mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Allazi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yashfin." Itu al-imanu billah. Itulah iman kepada Allah. Nah, sama halnya dengan Zakaria. Ketika beliau memiliki iman kepada Allah, keyakinan, optimisme bahwasanya Allah itu pasti akan menolongnya,
Maka inilah yang muncul dari suara hati beliau. Walam akun bidu'aika rabbi syakia. Saya tidak pernah berputus asa untuk meminta. Berdoa kepada Allah. Karena sesungguhnya dia punya keyakinan, dia punya iman. Allah pasti akan mengistijabah apa yang beliau minta. Nah, harusnya ini bisa kita hadirkan dalam diri kita. Ketika kita berhadapan dengan suatu ujian kehidupan. Ketika kita berhadapan dengan suatu masalah kehidupan. Jangan kita langsung berputus asa. Bersegeralah kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan ketulusan, keikhlasan doa hambanya. Tak akan mungkin itu. Pasti Allah akan membantu kita. Allah akan menolong kita. Lanjut pada ayat yang berikutnya, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanati muraati akhiran. Di sini Allah memberikan gambaran kepada kita ketika Zakaria mengatakan, saya takut. Ini yang kita sebutkan tadi, rasa ketakutan dengan apa? Dengan masa depan seseorang. Dengan masa depan kita. Ini yang saya katakan tadi, ketika orang itu beriman, maka para malaikat itu akan turun kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Jangan kalian takut. Wala tahzanu. Jangan kalian sedih. Ya. Sedih dengan apa? Dengan peristiwa yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Jadikan dia sebagai pelajaran. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Saya takut jangan sampai tidak ada yang melanjutkan. Ya, tidak ada yang meneruskan. Ya, tidak ada yang menjadi generasiku di belakang saya nanti. Ya. Wa kanati muraati akhiran. Sementara istri saya itu adalah seorang perempuan yang tidak bisa memberikan anak. Fahabali min ladunka waliya. Coba itu. Ya. Dia tahu sang istri itu tidak bisa memberikan kepadanya keturunan, tidak bisa memberikan kepadanya anak. Tetapi dia tidak pernah berputus asa. Dia tetap yakin, walaupun istri saya itu adalah seorang wanita yang sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan karena usia. Iya, karena usia ketika itu. Ya. Tapi ada suatu iman kepada Allah. Bahwa kalau Allah yang telah menetapkan, maka tiadalah ya manusia ini yang bisa menghalangi atas ketetapan Allah. Ya. Fahabali min ladunka waliya. Maka karuniakanlah kepadaku ya keturunan, pelanjut, penerus. Ya. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang akan melanjutkan, meneruskan ya keturunan keluarga daripada ali Yaqub. Waja'alhu rabbi radiyah. Dan di sini ada suatu permintaan juga daripada Zakaria, adalah meminta kepada Allah, kalau kemudian Allah mengkaruniakan kepadanya keturunan, maka ridhoilah keturunannya tersebut. Berikanlah keridaan kepada keturunannya tersebut. Ya. Ini doa yang luar biasa, yang seharusnya ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Pernahkah kita berdoa dengan berdoa seperti ini? Habli min ladunka waliya. Yarisuni wa yarisu min ali. Ya. Maksudnya dari keluarga saya. Ya. Fahabli ya waja'alhu rabbi radiyah. Ya, ini luar biasa ini doa ini. Meminta kepada Allah keturunan yang melanjutkan ya keluarga kita,
kemudian meminta juga kepada Allah, waj'alhu rabbi rodiya, dan ridhoilah ya keturunanku tersebut, pelanjutku tersebut. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Subhanallah. Doa yang diiringi dengan suatu iman, doa yang diiringi dengan suatu keyakinan, doa yang diiringi dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan ketakwaan. Iya. Jadi kalau doa sudah seperti ini, doa itu yang diiringi dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, penuh ketakwaan, penuh keyakinan, penuh iman, meminta keridaan, maka ini di antara unsur-unsur terpenting daripada istijabah doa. Ya. Jadi kalau kita berdoa dengan seperti ini ya, dengan penuh iman kepada Allah, dengan penuh takwah kepada Allah, dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan penuh keridaan, maka yakinlah ya, segala penghalang daripada istijabah doa itu pasti akan hilang. Ya. Kalau kita lihat ini ya, ketika Nabi Zakaria mengadukan tentang kondisi istri beliau akhiran, kemudian sudah juga lanjut usia, tapi ternyata itu tidak menjadi penghalang untuk Allah mengkaruniakan kepada Zakaria keturunan anak. Ya. Inna nubashiruka, sungguh kami memberikan kabar gembira, ya, bisyarah kepadamu wahai Zakaria, dengan akan lahirnya ya seorang anak dari istrimu yang Allah sendiri memberi nama daripada nama anak tersebut. Dengan apa? Nama Yahya. Nama ini lam naj'al lahu min qablu samia. Nama ini tidak pernah ada manusia yang memiliki nama Yahya, kecuali nama daripada seorang anak yang merupakan anak yang lahir dari suatu keyakinan, dari suatu keimanan, ketakwaan, keridaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini kalau kita membaca kisah ini, seolah-olah itulah yang menjadi obat bagi kita. Itulah yang menjadi pedoman bagi kita. Itulah yang menjadi penuntun bagi kita. Bahwa sebenarnya problema, masalah yang kita hadapi hari ini ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya adalah al-imanu billah. Itulah solusi yang harus selalu hadir untuk melepaskan berbagai problema kehidupan kita. Untuk melepaskan berbagai masalah kehidupan kita. Al-imanu billah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman bahwa Allah itu ada. Iman bahwa Allah itu akan hadir, membantu menolong kita. Sesulit apapun kondisi kita, serumit apapun keadaan yang kita hadapi, maka sekali lagi tanamkan pada diri kita iman kepadanya. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, qala rabbi anna yakunu li. Ini lisannya sebagaimana yang dikatakan oleh Zakaria. Allah berfirman, qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akhiran wa qad balagtu minal kibari itiya.
Ya, sempat ada keraguan pada diri Nabi Zakaria. Bagaimana saya punya keturunan? Ya Allah, ya. Sementara istri saya itu adalah akhiran. Wa qad balagtu minal kibar itiya, dan saya telah sampai pada usia yang lanjut seperti ini. Ya, bagaimana mungkin saya akan mendapatkan keturunan? Ya. Kemudian Allah mengatakan, qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Allah mengatakan kepada Zakaria, ya Zakaria, hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana engkau dahulu tidak ada, tetapi Allah menghadirkan dirimu. Ya. Sama seperti kita. Kita dahulu kala tidak ada, tetapi kemudian Allah menghadirkan kita. Ya. Wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Sama seperti dirimu wahai Zakaria. Engkau dahulu tidak ada, tapi kemudian Allah hadirkan, Allah adakan, Allah ciptakan. Nah, ini akan akan menjadi senjata utama bagi seorang muslim. Ya. Kalau saja perkara seperti ini Allah Subhanahu wa taala bisa berikan solusinya. Bagaimana kalau cuma dengan perkara-perkara kecil yang kita hadapi hari ini? Ya. Kalau Allah sudah menetapkan, itu terjadi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang masalahnya di sini apa? Masalah di sini adalah lemahnya keimanan kita kepada Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan problema, bukannya kita mengadukannya kepada Allah, tapi kita mengadukannya kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa memberikan kepada kita solusi. Ya. Yang tidak bisa memberikan kepada kita jawaban. Nah, inilah masalahnya kita hari ini. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam lisan Zakaria, qala rabbi ij'al li ayah. Dia kembali meminta kepada Allah untuk diberikan tanda. Allah mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Ya. Nah, ini tanda Allah berikan. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Nah, ternyata di sini juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyak apa? Berzikir. Sabbihu bukratan wa asyiya. Bukrah itu waktu pagi, wa asyiyan itu waktu petang. Perbanyaklah berzikir, karena sesungguhnya dengan kita banyak berzikir itu akan menghilangkan apa? Kegundahan. Iya. Kalau dalam ayatnya dikatakan bahwa ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah, ini juga jadi salah satu niat yang perlu kita hadirkan dalam hati kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Niatkan bahwa Al-Qur'an itu akan menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Apakah itu kegelisahan, apakah itu kerisauan, apakah itu kecemasan, apakah itu ketakutan, ya. Itu obati dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya, dengan apa? Dengan berzikir. Ya, sabbihu bukratan wa asyiyah. Nah, ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran penting yang kita bisa petik, yang kita bisa ambil dari kisah seorang hamba Allah yang soleh, yaitu Zakaria, tentang ujian kehidupan yang beliau hadapi, yang beliau alami, tetapi subhanallah, dengan suatu keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibarengi dengan usaha dalam bentuk doa yang tiada putus, yang tiada henti. Kemudian dibarengi lagi dengan usaha kerja nyata. Pada akhirnya doa beliau kemudian diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu
sebagai suatu bentuk ya Allah menghilangkan rasa kecemasan, rasa kegelisahan, rasa ketakutan yang dialami oleh Zakaria. Mudah-mudahan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan pada hari ini memberikan manfaat kepada kita, terutama manfaat untuk menghadapi kehidupan kita di masa yang akan datang. Semoga ibadah puasa yang telah kita jalankan dan juga ibadah-ibadah yang lain yang telah kita lakukan, tilawatul Quran, sedekah, zikir dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairul jaza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.